Contoh modern, Allahyarham, Habib Munzir Musawa sampai pergi ke Papua. Padahal kalau mau dia berdakwah di Indonesia, di Jakarta yang nyaman, dan memang ada beberapa orang tertentu yang ada panggilan hati dan memang mereka memilih untuk tinggal di suatu tempat yang selama ini belum dimasukin oleh orang lain. Jadi untuk awalnya kedatangan para muhajirin ini, pendatang dari kelompok diaspora Arab ini, mereka selalu menempati daerah-daerah yang dekat dengan pelabuhan. Percaya tidak percaya, karena itulah di mana letaknya mereka datang. Kita lihat kalau di Lombok itu di Labuan Haji. Kebetulan kakek saya dari Labuan Haji. Itu adalah labuhan tempat datangnya orang-orang dari haji, kapal-kapal mesin uap. Disitulah mereka pasti awal kampungan pertama. Pekojan juga sama, dekat dengan pantai. Nah, kemudian di Gresik juga sama. Termasuk sebenarnya juga di Banten. Itu adalah pelabuhan-pelabuhan, dan di Palembang, dan di Aceh. Semua itu pasti di pesisir Indonesia. Dan kemudian mereka dari pesisir mulai masuk ke tengah. Nah, ke tengah ini ketika akhirnya kemudian Belanda masuk dan sebagainya, Belanda menetapkan kebijakan bahwa mereka harus tinggal di tempat-tempat koloni-koloni. Nah, itu yang menyebabkan pada waktu itu beberapa tempat menjadi lebih padat dibandingkan yang lain. Karena Belanda itu memang aturannya ketat. Ketika Belanda itu mengetahui bahwa keturunan Arab ini punya pengaruh yang tidak bisa dinafikan, pengaruh besar yang bisa mengancam keberadaan Belanda, mereka melakukan aturan bahwa Anda harus tinggal di tempat ini. Ditempatkan. Nah, itu yang membuat kantong-kantong itu terpusat di beberapa daerah karena memang Belanda sudah ngomong. Bahkan orang keluar dari kampung itu butuh surat. Jadi kalau orang tinggal di kampung Pekojan, dia nggak boleh ke Bandung. Itu berapa kali dalam sejarah laporan Belanda sendiri itu, dalam seri buku ini disebutkan. Mereka ditangkap, dipenjara, dikenakan denda, dan sebagainya. Nah, pos-pos ini kemudian menjadi lebih gemuk dibandingkan tempat yang lain. Walaupun pada gilirannya sekarang di dalam perkembangan Indonesia ini, mereka sudah menyebar rata. Tapi pada awalnya ya mereka mau tidak mau terpaksa tinggal di pos-pos yang sudah diatur oleh pemerintah kolonial. Di beberapa tempat itu bertahan, seperti di Solo, di Pasar Kliwon, itu bertahan. Itu berhubungan dengan faktor sosial ekonomi masyarakatnya. Kalau di Jogja jelas tidak ada, karena memang tidak ada kampung Arab, dan pemerintah Jogja hubungannya kesultanan dengan para keturunan Arab ini berbeda sifatnya dengan yang lain. Jadi yang beberapa titik itu menjadi lebih gemuk, menjadi pusat karena memang itu kebijakan Belanda. Ditunjang bahwa beberapa tempat yang dekat dengan pelabuhan itu pasti bakalan lebih gemuk, walaupun sekarang sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi pertama itu sebenarnya mereka golongan keturunan Arab, Cina, dan Mur atau Koja atau India Muslim itu ditempatkan dalam tempat yang sama, kayak di Pekojan. Sehingga kalau kita lihat di Kampung Melayu di Semarang, di Pekojan Jakarta, dan di beberapa tempat lainnya itu kampung Arab pasti bersebelahan atau jadi satu dengan kampung Cina. Sasak, Ampel, Surabaya itu kampung Arab Jalan Sasak, itu belakangnya kampung Cina. Tetapi memang pada perkembangannya, pada awalnya itu memang awal lebih ditakuti, karena itu seperti saya sampaikan pengaruhnya. Isu Islamisme, isu agama Islam, dan Belanda belajar dari sejarah. Karena ternyata kenyataannya sejarah, percaya atau tidak percaya, perlawanan terbesar terhadap Belanda pada waktu itu dipimpin oleh kelompok Muslim yang dipimpin oleh keturunan Arab. Belanda belajar dari itu. Kita lihat sejarah. Ketika Belanda di Aceh, itu yang gencar melawan adalah dari masyarakat Aceh yang dipimpin oleh Abdurrahman Az-Zahir, keturunan Arab. Imam Bonjol, Padang, Muhammad bin Syahab, sejarah membuktikan, tercatat sejarahnya. Dan kemudian sampai ke bawah.
Dan kemudian di Jawa pun berderet. Bahkan di Ponorogo pun di belakangnya ada keturunan Arab. Yang sampai sekarang masih ada di Makassar dari keluarga bin Assegaf dan segalanya. Sehingga Belanda atas masukan dari beberapa orang, mari kita lokalisir. Dan itu kalau kita baca buku sejarah, laporan-laporan Belanda yang sudah dibuka sekarang, itu bahkan pengajaran agama Islam, ngajar ngaji itu diawasi secara ketat. Sedangkan dari golongan lain, kalau dari golongan Pakistan, India, Muslim itu jelas lebih kecil jumlahnya. Kalau dari golongan etnis Tionghoa jumlahnya lebih besar, tetapi peran serta mereka dalam pergerakan dalam isu-isu Islam, pan-Islamisme bisa dikatakan sangat kecil, sehingga itulah perbedaan yang terjadi. Jadi begini, memang benar kalau kita lihat sejarah pengaruh golongan keturunan Arab di dalam pergerakan melawan penjajahan dan kolonialisme itu sangat jelas. Dari mulai Aceh sampai ke Papua, sampai ke bahkan ketika saya bicara penjajahan apapun, bukan cuma Belanda, sehingga kita lihat bahkan di Timur Timur, di segala bentuk yang berupa penindasan pasti ada pemimpin yang dilakukan oleh golongan keturunan Arab. Waktu itu sangat jelas karena memang pada waktu itu musuhnya juga jelas. Ada di depan mata Belanda dan semua orang bersatu padu untuk melawan penjajahan. Kalau kita dibilang sekarang apakah, atau dalam bahasanya bahasa modern, apakah masih ada? Jelas masih ada. Dan itu terus, saya pikir ini tetap akan terus berlanjut. Tetapi format, metode itu menjadi berbeda. Sekarang kita lihat, ketika dalam perjuangan fisik kita kenal dengan Imam Bonjol, Abdurrahman Az-Zahir, kemudian beberapa tokoh lainnya termasuk Raden Saleh bin Yahya dan segalanya. Dalam dunia modern sebenarnya kita lihat ketika kita bicara tentang isu-isu apa perlawanan, pengaruh, saya tidak akan bicara secara khusus Alawin, tetapi secara lebih global karena itu tidak bisa dipisahkan. Ketika kita bicara golongan Alawin, golongan Masyayikh itu sama karena mereka bagian. Di Lombok ada dulu tokoh, kalau sekarang kita lihat tokoh perlawanan korupsi, ada Munir bin Talib yang dari Malang. Di Lombok tuh ada tokoh jauh sebelum Munir namanya Saleh Sungkar yang meninggal karena membongkar kasus korupsi. Kemudian dalam hal tokoh-tokoh kemerdekaan modern kita melihat ada Asad Sahab, ada Ali Bagathir dari Surabaya sastrawan, ada Air Basid Wedan, ada Husin Bafagih, ada Salim Maskati. Jadi pengaruh ataupun keterlibatan mereka di dalam membangun kebangsaan Indonesia itu tetap ada, tetapi formatnya berbeda saja dan tidak dirasakan karena pada waktu itu mereka jelas-jelas kelihatan. Karena kalau kita lihat Imam Bonjol ataupun Abdurrahman Az-Zahir dengan penampilannya, dengan bajunya, dengan surbannya dan segalanya, sekarang kan kita ini sudah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari bangsa Indonesia. Bahkan beberapa dari golongan keturunan Arab seringkali dari penampilan fisik tidak terlihat. Beberapa dari golongan keturunan Arab di Indonesia tidak mau menggunakan nama famnya. Dan masih banyak yang lain. Artinya mereka masih ada, mereka masih punya pengaruh, tetapi memang bentuknya sudah tidak seperti dulu. Karena mereka sudah menjadi bagian, dan ini adalah keberhasilan dari proses asimilasi dan akulturasi bangsa Indonesia keturunan Arab yang ada di Indonesia. Sehingga kadang kita ini tidak merasa bahwa orang-orang tersebut adalah bangsa Indonesia keturunan Arab yang punya pengaruh dan punya, karena kalau kita mau lihat jeli banyak sekali. Nah, jadi itu saja. Jadi mungkin ya itu karena memang kita tidak merasakan seperti dulu kita merasa gitu. Seperti yang saya sampaikan, pertimbangan secara umum sudah saya sampaikan di awal, bahwa orang akan merasa lebih senang ketika mereka sampai di suatu tempat asing, di mahjar tempat itu, ketika mereka bertemu dengan kelompoknya sendiri, sehingga mereka membuat satu komunitas. Tetapi ada beberapa orang yang memilih hal yang lain, dan itu kalau menurut saya adalah orang-orang yang dipilih dan memang memiliki jiwa dakwah dan jiwa petualang. Sehingga kalau kita lihat khususnya dari golongan Alawin ini
saya pikir sangat luar biasa untuk dikaji lebih lanjut, karena beberapa dari mereka lebih memilih tempat-tempat yang tidak pernah dikunjungi oleh orang. Bahkan tempat-tempat yang selama ini dijauhi oleh orang, di mana mereka itu mengambil langkah untuk pergi ke sana, tinggal di sana, salah satunya saya yakin adalah karena alasan dakwah Islam. Ada contohnya? Sangat banyak contohnya. Kalau contoh tradisional kita bisa lihat kasus di Palu, Guru Tua. Kan sebelum sampai di sana dia sudah keliling ke Solo kemana. Ketika mereka sampai di sana, melihat keadaan masyarakat bahwa perlu ada suatu perubahan, bahwa perlu ada suatu dakwah Islam, mereka memutuskan untuk tinggal, dan sampai sekarang kita lihat hasilnya. Padahal waktu itu siapa yang mau ke sana? Contoh modern, Allahyarham Habib Munzir Musawa sampai pergi ke Papua. Padahal kalau mau dia berdakwah di Indonesia, di Jakarta yang nyaman, dan memang ada beberapa orang tertentu yang ada panggilan hati, dan memang mereka memilih untuk tinggal di suatu tempat yang selama ini belum dimasukin oleh orang lain. Contoh lagi Pontianak, pada waktu itu pendiri Kesultanan Al-Qadiriyah dari Al-Qadri. Waktu itu Pontianak, beliau termasuk orang yang mendirikan kerajaan Pontianak. Pada waktu itu di Pontianak, menurut beberapa sumber, masih suatu tempat yang bisa dibilang agak riskan. Riskan karena itu suatu tempat rimba belantara, dengan adanya kepercayaan seperti yang kita ketahui bahwa ada ancaman dan segalanya, orang lebih menjauhi. Ada beberapa orang yang dengan kemampuannya memilih untuk pergi ke sana, alasannya untuk dakwah Islam, untuk perbaikan masyarakat, dan itu orang-orang tertentu, dan itu berasal dari golongan tertentu, baik dari golongan Alawin atau non Alawin, tapi lebih banyak dari golongan Alawin. Mereka cenderung memilih tempat-tempat yang asing, tetapi terpanggil jiwanya sebagai bagian dari dakwah Islam. Dan itu masih terjadi, sehingga kalau kita lihat ada Al-Hamid di Papua, ada Al-Jufri di Palu, ada beberapa orang di Kalimantan yang sampai sekarang akhirnya hasilnya bisa kita lihat dengan ada kesultanan, kerajaan, dakwah Islam masuk ke daerah tersebut, dan sebagainya. Tapi itu ya saya sebutkan, secara umum akan orang lebih memilih tempat berkumpul dengan komunitas. Ada beberapa orang lain yang memang jiwanya terpanggil untuk melakukan dakwah Islam, untuk melakukan suatu perubahan, reformasi sosial dan segalanya.